Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kali ini kita kembali kedatangan tamu, Dr. Feni. Dr. Feni adalah dokter ahli jiwa. Sehingga tentunya saya akan tanda kutip manfaatkan beliau untuk menjelaskan beberapa fenomena yang saya dapatkan, yang saya sendiri kurang bisa memahami. Jadi begini Dr. Feni. Tentunya saya berhadapan dengan banyak pasien. Pasien saya itu ada yang berumur mulai 1 tahun, dok, sampai ada yang berumur 89 tahun. Tentangnya itu banyak. Dan saya memang walaupun dokter kandungan hanya bekerja untuk tumor dan kanker. Nah, yang saya tanyakan adalah, dan saya prihatinkan, ada beberapa pasien saya itu yang tanda kutip kurang berhasil pengobatannya karena dia menarik diri. Menarik diri itu akhirnya loss of follow up, artinya tidak datang untuk pengobatan selanjutnya atau tidak kontrol. Bahkan mau nggak makan, nggak mau minum sedikit, menyendiri dan sebagainya. Fenomena seperti itu bagaimana dijelaskan dari segi keahlian dokter? Oke, iya, jadi pengobatan kanker kan memang jangkanya akan panjang ya dok ya, panjang, bisa dibilang cukup melelahkan seperti itu, ya, kayak gitu. Jadi dengan efek sampingnya seperti itu ya, memang ada sih beberapa pasien yang mungkin dia merasakan gitu, mungkin dia merasakan kok pengobatan nggak selesai-selesai ya kayak gitu. Terus atau juga pasien dia merasakan setelah aku berobat mungkin aku bukan setelah berobat, tapi setelah aku didiagnosis kanker, ada penurunan dari fungsinya dia sehari-hari kayak gitu. Mungkin dari yang dia kerja jadi lebih kurang produktif, tidak produktif lagi, kurang produktif lagi seperti itu. Akhirnya mungkin di masyarakat dia jadi seperti menarik diri gitu, menarik diri. Semakin dia menarik diri, efek dari pengobatan kanker itu sendiri kan juga ada yang sampai pengaruh ke dirinya, misal kemo rambut rontok. Ya, kalau untuk yang perempuan kan pengaruh banget ya. Intinya dok ya. Iya, gitu. Jadi betul. kok aku botak ya kayak gitu. Betul, jadi kan rasa percaya dirinya dia juga pasti akan turun. Nah, itu sebetulnya yang akhirnya mungkin dia aku udah enakan nih badannya, akhirnya aku stop kayak gitu. Tapi ada juga yang memang penarikan diri itu dikarenakan dia mengalami depresi. Jadi ya karena pengobatan yang menurut pasien cukup melelahkan, akhirnya mungkin juga support sistemnya kurang gitu, akhirnya ya gejala-gejala depresi dia alami gitu. Contohnya ya satu, perasaan sedih, kehilangan minat. Gejala depresi, perasaan sedih, kehilangan minat, mudah lelah. Itu kan 3 gejala utama. Gejala lainnya ya ada kayak penurunan nafsu makan, perubahan pola tidur, masa depan yang mungkin merasa kalau masa depannya sudah nggak ada, atau mungkin ada sampai ke tindakan-tindakan yang menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Mungkin depresi ini sampai bisa ke sana dok? Bisa kayak gitu. Atau mungkin kalau untuk pasien kanker, mereka merasa aduh aku sudah pengobatan selama ini kok badanku masih tetap sakit ya kayak gitu. Akhirnya udahlah aku nggak usah melanjutkan pengobatan. Itu kan sebetulnya dia sudah ada tindakan untuk mengakhiri hidupnya dengan lebih ke berpasrah, tapi yang pasrahnya yang keliru ya caranya kayak gitu. Jadi dia lebih ke merasa udah pengobatanku nggak ada efeknya di aku nih, cukup aja gitu. Cukup jadi secara aja. pasif sebenarnya ke sana dok ya? Iya, tanya ke sana. Bukan aktif, maaf kayak bunuh diri aktif, tapi saya jadi mengakhiri hidupnya bukan yang aktif kayak itu enggak, tapi lebih ke narik diri. Aku nggak minum obat lah, nggak. Soalnya kalau aku minum obat nanti perutku sakit. Nah, alasannya gitu. Kalau aku minum obat nanti aku seperti ini, udah aku nggak mau minum obat. Nah, pertama mungkin penolakan itu, atau mungkin diawali dengan penolakan tidak mau makan. Karena memang ada beberapa obat yang suka bikin mual ya mungkin. Betul. Mual muntah kayak gitu. Udah aku nggak mau makan. Gitu, nggak bisa makan aku karena ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi sahabat sekalian, saya pribadi juga menyadari sering bahwa mencoba memahami, memberi dukungan
sebisa yang saya lakukan karena memang begitu beratnya pengobatan pasien kanker. Dan salah satu yang kita bahas ini adalah bahkan bisa sampai ke depresi. Nah, kalau misalnya seseorang sudah dengan berbagai parameter itu disimpulkan ke depresi, tentunya dengan konsultasi dokter ahli jiwa. Nah, manajemennya seperti apa dok, garis besarnya dok? Ya, kalau dari manajemennya tetap kita melihat dari fisiknya dulu ya, dari kankernya. Misal nih pasiennya, walaupun dia ada gejala depresi tapi fisiknya masih bagus, mungkin bisa kita berikan terapi-terapi seperti yang antidepresan. Antidepresan? Iya, tapi kalau memang dari segi fisiknya memang sudah kurang baik kayak gitu, pemberian antidepresan kadang-kadang menjadi kayak kontraindikasi nanti jadinya kayak gitu. Jadi kita hanya lebih ke terapi suportif. Terapi gitu. suportif. Ya, bisa dengan kayak psikoterapi, melakukan konseling. Psikoterapi dok ya? Iya, psikoterapi kayak gitu. Kalau umpamanya mendampingi, misal kalau umpamanya dia ada lagi pemeriksaan selanjutnya yang harus dilakukan, tertentu merasa kayak ketakutan, ya kita mendampingi. Di situ tugasnya kayak gitu. Mungkin nanti obat hanya sebagai suportifnya, jadi obatnya bukan sebagai terapi yang harus dilakukan secara rutin kayak gitu. Misal, kok aku takut ya besok mau operasi ya kayak gitu, atau kok aku takut ya besok mau dilakukan pemeriksaan, jangan-jangan nanti hasilnya jelek apa gimana. Betul. Ya sudah, kita berikan terapi obat pada saat itu aja, tapi lebih ke konselingnya, jadi didekati gitu. Dan yang terpenting juga dari keluarganya, karena kan dokternya kan nggak bisa 24 jam sama pasiennya. Kayak gitu, dokternya tidak mungkin 24 jam dengan pasiennya, yang 24 jam dengan pasiennya adalah di keluarganya kayak gitu. Jadi harapannya keluarganya tahu sakitnya si pasien ini seperti apa, efeknya yang akan ditimbulkan seperti apa. Jadi kayak misal pasiennya ngeluh nyeri, sakit, ya keluarga jangan, alah itu kan biasa sakit gitu, udah tuh ditahan baik sakitnya, nah kayak gitu. Iya, seringnya kan seperti itu. Tapi ya mungkin lebih kita mengelola sakitnya, bagian mana yang sakit, coba ya mamanya kita kasih ini, saya pegang ya Pak Dilus, mau dikasih ini, walaupun mungkin secara medis ya tidak terlalu ngefek ya mungkin kayak gitu, tapi kan secara suportifnya ada kayak gitu. Ya, jadi tata laksana dari depresi tadi memang bisa diberikan antidepresan, tapi juga psikoterapi sama terapi suportif yang lain. Ya, jadi sahabat sekalian, di dalam pengobatan pasien kanker, salah satu hal yang sangat berperan di dalam kesembuhan adalah bahwa pengobatan itu dilaksanakan secara tuntas dan sesuai tahapnya. Nah, kalau misalnya katakanlah dilakukan kemoterapi, kalau misalnya dia terputus, pasti hasilnya tidak baik. Sehingga apabila ada masalah di sisi-sisi lain, di luar penyakit fisiknya, kankernya, misalnya kejiwaannya, tentunya ini harus diatasi. Salah satunya adalah tentunya dengan konsultasi dengan ahlinya. Jadi sahabat sekalian, kalau ada keluarga, ada saudara atau teman, kalau misalnya ada masalah di bidang kesehatan, kemudian ditemukan ada sisi-sisi psikologisnya, jangan kemudian enggan ketika dikonsulkan ke dokter ahli jiwa ya dok. Iya. Karena itu justru pemecahannya di situ. Jadi masyarakat kita terus terang masih cukup tinggi ya untuk yang tabu. Nah, kayak gitu. Stigma ya. Jadi kita kan mengatakannya stigma di masyarakat tentang kesehatan jiwa itu memang masih cukup tinggi kayak gitu. Ya, jadi demikian sahabat, kita sudah membahas salah satu masalah yang cukup penting, yaitu mengenai depresi yang bisa terjadi dan bagaimana tata laksananya. Pada sesi selanjutnya kami ingin diskusi mengenai bagaimana menjaga quality of life dok, pada pasien kanker pada akhir-akhir dari proses pengobatan atau mungkin perjalanan penyakitnya. Moga-moga nanti diskusinya lebih menarik lagi. Jadi demikian sahabat, terima kasih Dr. Penny setelah sharing ilmunya. Kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Silahkan tulis pertanyaan di kolom chat, akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.
Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.